Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya banyak banget sekolah di Indonesia yang akreditasinya bagus, bahkan dapat nilai A, tapi kok prestasi siswa kita di panggung dunia masih sering ketinggalan? Nah, ini dia paradoks besar yang akan kita coba urai bareng-bareng. Oke, biar gampang, kita akan bedah teka-teki ini dalam 4 bagian. Kita mulai dari melihat paradoksnya lebih dalam, lalu kita bongkar cetak biru atau blueprint dari pemerintah, kita lihat gimana data diubah jadi aksi nyata, dan terakhir, apa sih sebetulnya janji dari semua ini buat setiap siswa di Indonesia? Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Kita akan lihat kontradiksi yang paling mendasar. Nilai sekolah di atas kertas kelihatannya bagus, tapi gimana dengan kemampuan nyata para siswanya? Data dari tes PISA tahun 2022 ini ngasih kita gambaran yang jujur banget. Coba lihat, untuk 3 kemampuan dasar, membaca, matematika, dan sains, skor siswa kita menunjukkan ada jarak yang cukup signifikan kalau kita bandingkan dengan rata-rata negara maju di OECD. Nah, disinilah paradoksnya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, banyak sekolah kita dapat akreditasi A. Hampir separuh SMA loh. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat data PISA, hasil belajar siswa kita ternyata belum sebanding. Kesenjangan ini udah terjadi lebih dari 20 tahun. Jadi pertanyaannya kan, kenapa bisa begini? Kenapa ada jurang yang begitu dalam antara nilai di rapor sekolah dengan kemampuan siswa yang sesungguhnya? Yuk kita coba cari tahu beberapa akar masalahnya. Salah satu faktor utamanya ternyata ada di kualifikasi guru. Coba lihat data ini, lebih dari setengah guru PAUD kita, bayangin, belum memenuhi syarat gelar S1. Padahal, PAUD itu kan fondasi paling dasar dan paling krusial bagi perkembangan anak. Nggak cuma guru, tapi infrastruktur juga jadi PR besar. Data ini menunjukkan hampir 40% ruang kelas kita fasilitasnya belum lengkap. Dan yang lebih mengkhawatirkan, hampir seperempatnya dinilai kurang layak. Gimana mau belajar dengan nyaman kalau kondisinya seperti ini kan? Oke, kita sudah lihat masalahnya yang ternyata cukup kompleks. Sekarang kita beralih ke solusinya. Apa sih rencana besar atau blueprint yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi semua ini? Nah, inti dari solusinya adalah sistem yang disebut penjaminan mutu pendidikan atau disingkat PMP. Paling gampang, anggap aja ini kayak pemeriksaan kesehatan rutin untuk seluruh ekosistem pendidikan kita, mulai dari sekolah, dinas pendidikan, sampai pemerintah daerah. Jadi, poin terpentingnya di sini adalah perubahan cara berpikir. Tujuannya bukan lagi cuma sekedar memenuhi dokumen atau administrasi biar dapat nilai bagus. Tapi, yang mau dibangun adalah budaya untuk terus-menerus memperbaiki diri yang tumbuh dari dalam sekolah itu sendiri. Oke, teorinya keren. Tapi gimana cara kerja pemeriksaan kesehatan ini di lapangan? Mari kita bedah gimana sistem ini mengubah tumpukan data menjadi aksi perbaikan yang nyata. Sistem ini punya 2 bagian yang saling melengkapi, kayak 2 sisi mata uang. Pertama, ada evaluasi internal, di mana sekolah berkaca dan menilai diri sendiri secara jujur. Kedua, ada validasi eksternal dari pihak luar, misalnya badan akreditasi, yang tugasnya memastikan hasil evaluasi internal itu valid. Keduanya harus jalan bareng. Nah, di tingkat sekolah, proses perbaikan internal ini berjalan dalam sebuah siklus yang gak pernah berhenti. Mulai dari menentukan standar kualitas yang mau dicapai, lalu memetakan kondisi sekarang ada di mana, merencanakan perbaikan, menjalankannya, sampai akhirnya dievaluasi lagi. Terus berputar seperti itu. Bensin yang menggerakkan seluruh siklus ini adalah data. Dan sumber data utamanya adalah rapor pendidikan. Anggap saja rapor pendidikan ini kayak hasil medical check-up lengkap untuk sebuah sekolah. Di situ kelihatan jelas mana yang sudah sehat dan mana yang butuh penanganan khusus. Biar nggak rumit, proses ini disederhanakan jadi 3 langkah praktis yang gampang diingat. Identifikasi, refleksi, dan benahi. Pertama, identifikasi dulu masalahnya pakai data dari rapor pendidikan. Kedua, ajak semua guru untuk refleksi, cari tahu akar masalahnya apa. Terakhir, baru deh susun rencana untuk membenahinya. Pada akhirnya, semua sistem, data, dan siklus perbaikan ini muaranya cuma satu, janji untuk setiap siswa. Sebenarnya, apa sih standar pelayanan minimal yang harus diterima oleh setiap anak di Indonesia? Nah, inilah jantung dari semuanya. Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap anak, dimanapun mereka berada, dari Sabang sampai Merauke, dari keluarga mampu atau kurang mampu, semuanya mendapatkan hak yang sama, pendidikan yang berkualitas. Janji ini nggak cuma sekedar kata-kata.
tapi dituangkan dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal atau SPM. Ini adalah patokan yang jelas untuk pemerintah daerah. Mereka wajib memastikan setiap anak dapat akses ke sekolah, pembelajarannya berkualitas, lingkungannya aman, pendidikannya relevan, dan yang terpenting, adil untuk semua. Tapi tentu saja untuk memenuhi janji itu jalannya terjal. Angka ini adalah salah satu pengingat tantangan terbesar kita. Hampir 2/3 atau 65,6% guru di Indonesia ternyata belum punya sertifikasi profesi. Padahal, ini adalah salah satu indikator penting kompetensi mengajar. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup untuk direnungkan bersama. Setelah kita tahu ada sistem dan cetak biru perbaikannya, lalu apa peran kita? Bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai orang tua, bisa ikut mengawal dan memastikan janji pendidikan yang lebih baik ini benar-benar terwujud untuk anak-anak kita?